Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick-Off Sang Underdog Part 25. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Pertandingan pun dimulai di mana tim Kang Maru yang memulainya lebih dulu. Di pertandingan ini mereka bermain 6 lawan 6 karena ukuran lapangannya yang kecil. Bermain di lapangan yang lebih kecil seperti ini melatih pemain mengontrol bola secara detail dan presisi. Poin utama dari pertandingan ini adalah melihat seberapa hebat Jaehyun sebagai penjaga gawang, dan bisakah Kang Maru dan Seng Ho menembus pertahanan Jaehyun dan mencetak skor. Dari balik semak-semak di pinggir lapangan ternyata sudah ada Yuna dan Park Chadol yang sedang mengintip jalannya pertandingan yang entah bagaimana mereka bisa sampai di sini. Saat ini Seng Ho yang membawa bola dan mencoba menyerang dengan menggiring bola secara perlahan ke depan. Dengan kemampuan dribblenya yang hebat ia berhasil melewati beberapa pemain lawan dengan sangat cepat. Melihatnya Park Chadol mengatakan ini benar-benar adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Meski Seng Ho terlihat sangat pemalas tapi di dalamnya dia benar-benar bertalenta. Suwipa merasa terharu dan benar-benar merasa bersyukur melihat permainan Seng Ho yang bagus dan memintanya untuk terus maju mencetak skor untuk tim mereka. Seng Ho terus membawa bola sendiri ke depan di mana saat ini ia sudah tak jauh berada di depan gawang dan Kang Maru muncul membantunya untuk menerobos pertahanan lawan. Namun karena pertandingan ini termasuk dalam agenda pertandingan mereka berdua juga Seng Ho pun tak mau memberikan bolanya kepada Kang Maru dan akan menyelesaikannya sendiri. Sontak Razor tiba-tiba muncul menggunakan tubuh besar dan kuatnya menabrak Seng Ho dan merebut bola. Seng Ho terlempar dan terseret jauh hanya karena benturan kecil di mana Kang Maru sama sekali tak peduli dan lebih memilih mengejar bola sambil menyebut Seng Ho dasar idiot serakah. Seng Ho yang tersungkur di tanah melakukan protes meminta wasit untuk segera meniup peluit pelanggaran karena ini benar-benar curang. Namun wasit mengatakan kalau ini hanyalah senggolan bahu dan bukan kekerasan jadi ini bukanlah pelanggaran. Wasit bernama Dindin itu mengungkapkan bahwa jika ini dianggap curang, maka ia harus menghitung seluruh tubuh Razor sebagai kecurangan karena tubuhnya adalah bahaya yang sesungguhnya. Kang Maru kemudian mencoba menjaga dan merebut bola yang dibawa oleh Razor, namun ia seketika terlempar jauh sama seperti Seng Ho di mana Razor menggunakan tubuhnya sebagai perisai yang tak tertembus. Kang Maru tersungkur di tanah dan bertanya-tanya ini benar-benar aneh mengapa dia bisa berbaring di sini. Sementara itu Razor terus melaju cepat ke depan, ia tak perlu melakukan trik apapun untuk mengecoh lawan dan hanya bergerak lurus ke depan mengandalkan tubuh besarnya menerbangkan semua pemain yang menghadangnya. Dengan cepat ia tiba di depan gawang dan saat ini berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, ia pun mengangkat kakinya dengan tinggi bersiap melepaskan tembakan di mana semua orang berteriak untuk menghentikannya. Namun bola terbang tinggi entah kemana meleset jauh dari gawang yang tepat berada di hadapannya. Razor benar-benar merasa kesal memukul-mukul tanah sambil mengumpat mengatakan padahal itu tadi sedikit lagi. Jaehyun yang melihat aksi Razor barusan ikut merasa kesal dan mengatakan sebaiknya ia tidak perlu mengharapkan apapun yang berbeda dari permainan Razor karena itu hanya akan membuatnya kesal. Jaehyun kemudian berteriak memanggil Myung Seop yang berada di dekat Razor dan memintanya untuk tetap berada di dekat Razor saat dia menyerang. Jaehyun juga berteriak meminta Razor agar tidak perlu terlalu berusaha keras mencetak gol dan lebih baik oper saja kepada Myung Seop. Namun Razor menolaknya dan merengek mengatakan kalau ia juga ingin mencetak gol setidaknya 1 kali. Sementara itu saat ini Kang Maru telah berada di depan gawang sedang membawa bola, melihat Seng Ho yang berlari di sampingnya ia langsung memberikan bolanya yang tanpa penjagaan. Seng Ho bergumam menyebut Kang Maru dasar bodoh dan naif, ia mengatakan padahal mereka sedang bertanding untuk mencetak skor paling banyak tapi dia malah memberikan bolanya. Sontak tiba-tiba Razor muncul dan menabrak Seng Ho yang membuatnya kembali terlempar dan gagal melakukan eksekusi. Seng Ho benar-benar merasa kesal dan bertanya-tanya bagaimana gorila sialan itu bisa datang secepat ini padahal dia tadi berada di depan gawang. Razor dengan cepat menggiring bola ke depan sambil tertawa penuh bahagia sementara Jaehyun memberinya tepukan kerja bagus. Jaehyun terus memuji Razor dan memintanya untuk segera memberikan bolanya kepada Myung Seop menggunakan tendangan terbaiknya, dan jika dia melakukannya maka pasti anak baru akan menganggapnya sebagai pemain yang terkeren. Mendengarnya Razor menjadi begitu bersemangat dan segera melancarkan aksinya, ia menerobos cepat ke depan menerbangkan pemain yang menghadangnya, sementara Jaehyun yang melihatnya mengatakan ini sungguh gampang sekali.
Kang Maru kemudian membantu Seng Ho berdiri di mana Seng Ho menanyakan apakah bocah besar itu benar-benar berhenti bermain bola, bagaimana bisa kondisi fisiknya menjadi sekuat itu dan benar-benar bukan main saat bertabrakan dengannya. Dengan tatapan serius Kang Maru mengajak Seng Ho untuk bekerja sama dan menghentikan taruhan mereka untuk sementara. Kang Maru menegaskan bahwa mereka harus mengalahkan orang itu terlebih dahulu. Namun Seng Ho menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak tertarik. Mendengarnya Kang Maru mencoba membujuknya untuk kali ini saja, namun Seng Ho sama sekali tak peduli dan mengabaikannya yang membuat Kang Maru merasa pusing dan kesal. Seng Ho mengatakan taruhan mereka lebih penting dari pertandingan ini karena pertandingan ini hanyalah permainan yang tidak ada bedanya jika mereka kalah atau menang. Tak jauh di depan gawang Razor langsung memberikan umpan kepada Myong Seop yang berlari cepat ke depan sesuai permintaan Jaehyun. Tepat saat Myong Seop mendapatkan bola ia juga langsung memberikan umpan kepada rekannya yang berada di depan gawang tanpa penjagaan. Sebuah tendangan yang cukup keras langsung dilepaskan di mana bolanya berhasil masuk ke dalam gawang. Di waktu yang bersamaan di luar lapangan entah bagaimana pelatih Hong Hak-chul tiba-tiba muncul, di mana dengan cepat Park Cha-dol memanggilnya untuk bergabung bersama mereka. Hong Hak-chul pun ikut nimbrung bersama mereka dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sini dan meminta Park Cha-dol untuk tidak memanggilnya dengan begitu akrab. Dengan penuh semangat Park Cha-dol meminta Hong Hak-chul menonton pertandingan yang sedang berlangsung ini karena ada Kang Maru dan Seng Ho juga yang ikut bermain. Mata Hong Hak-chul seketika terbuka lebar ketika melihat Jaehyun yang ikut bermain. Ia menjadi bersemangat menonton pertandingan ini dan bertanya-tanya apa yang dilakukan orang ini di sini. Saat ini skornya 1-0 di mana Seng Ho mencoba menyerang untuk menyamakan kedudukan. Kang Maru mengikutinya dari samping dan membujuknya agar mau bekerja sama. Kang Maru mengatakan sebaiknya mereka bekerja sama karena lapangan kecil seperti ini akan sulit untuk menembus pertahanan lawan seorang diri. Namun Seng Ho sama sekali tak peduli dan terus mendribel bola ke depan sendirian sambil mengecoh pemain yang menghadangnya. Langkahnya seketika terhenti ketika Razor muncul menghadangnya dengan raut wajah penuh kegirangan. Di situasi ini Seng Ho merasa kesal dan kebingungan apa yang harus ia lakukan. Jika ia pergi ke kiri maka ada orang yang akan langsung menjaganya, dan begitu juga dengan sisi kanan pemain lawan lainnya sudah siap menutup pergerakannya. Seng Ho bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan karena sepertinya ia tidak melihat celah sama sekali dan monster ini juga tepat berada di hadapannya. Sambil memandangi Razor yang tersenyum kegirangan Seng Ho bergumam mengungkapkan bahwa normalnya ia pasti bisa pergi ke kanan atau ke kiri untuk menerobos, tapi karena monster ini memiliki kecepatan yang luar biasa dengan tubuh besarnya itu maka dia pasti bisa langsung mengikutinya. Dia juga sengaja berdiri miring agar menutup celah di kedua kakinya. Di waktu yang bersamaan pemain lainnya juga muncul dari belakang yang membuat Seng Ho semakin terkepung. Kang Maru kemudian muncul dan berlari menghampiri Seng Ho sambil memintanya untuk memberikan bolanya. Tak punya pilihan lain Seng Ho akhirnya memberikan bolanya walaupun dengan ekspresi kesal dan terpaksa ia mengatakan bahwa ini adalah umpan pertama dan terakhirnya karena ia sudah tak punya pilihan lain sambil mengumpat menyebut Kang Maru dasar sialan. Kang Maru berhasil mengamankan bola di mana pemain lawan dengan cepat menjaganya dengan intens. Melihat Willy yang berlari di belakangnya Kang Maru langsung memberikan bolanya menggunakan kaki belakangnya. Willy mendribel bola sedikit ke depan dan langsung melakukan umpan ke sisi lapangan menuju Seng Ho. Sebelum bola mendarat Seng Ho langsung melakukan umpan kepada Kevin dengan trik cantik yang berlari di belakangnya. Razor yang melihatnya merasa tertarik dan mengatakan kalau itu tadi permainan yang cukup bagus. Dengan cepat Kevin memberikan umpan terobosan kepada Kang Maru yang berlari cepat ke depan di mana pemain lawan termasuk Razor berusaha mengejarnya dari belakang. Mereka berdua yang melihatnya merasa terpukau mengatakan kalau ini adalah permainan combo yang hebat. Kang Maru terkepung di mana ia dengan cepat melirik ke sana kemari mencari rekannya. Melihat Seng Ho yang berada di sisi kanan lapangan Kang Maru bersiap menendang memberikan umpan padanya. Seng Ho merasa ia akan berhasil mencetak gol jika ia mendapatkan bolanya. Namun harapan itu seketika sirna di mana Razor berhasil merebut bola dan menendangnya memantul ke arah gawang. Bola tersebut melaju dengan pelan di mana Jaehyun menangkap dan mengamankannya dengan baik. Razor tersenyum tipis menatap Kang Maru dan memberitahunya kalau langkah palsu Kang Maru sangat mudah terbaca. Mendengarnya Kang Maru tersenyum sambil bergumam menyebut Razor dasar sialan. Melihat senyuman Kang Maru Razor mengatakan kalau pasti Kang Maru menyumpahinya di dalam pikirannya. Mendengarnya Kang Maru menjadi panik dan mengatakan kalau itu tidak benar. Ia bergumam dan bertanya-tanya bagaimana pria nakal sialan ini bisa menebak isi pikirannya.
Seng Ho menatap ke arah Razor dan memujinya dengan mengatakan kalau monster itu benar-benar hebat dalam memblok jalan. Melihat penampilan Razor, Park Chadol juga memujinya, menyebutnya pemain hebat yang tidak sesuai dengan penampilannya yang seperti preman. Park Chadol mengungkapkan bahwa di kejadian sebelumnya preman itu bisa melihat dan sadar kemana bola akan pergi, dan saat momennya tepat ia pun memblok dan menghentikan aksi Kang Maru dengan pengamatannya yang tajam. Park Chadol mengatakan preman itu lebih pintar daripada kelihatannya, dengan berceceran air liur karena saking bersemangatnya. Hong Hakchul membenarkan perkataan Hong Hakchul. Pertandingan terus dilanjutkan di mana mereka berdua dibuat benar-benar kewalahan dan terbang ke sana kemari tak bisa menghentikan Razor. Razor tepat berada di depan gawang yang seharusnya dia bisa melakukan tembakan langsung, namun karena sesuai dengan permintaan Jaehyun ia pun memberikan bolanya kepada Myung Seop agar ia terlihat keren. Hyung Seop mengeksekusinya dengan baik, berhasil memasukkan bola menambah skor untuk tim mereka. Suipa yang diam sedari tadi mulai angkat bicara memarahi mereka berdua karena mereka terus saja menyerang dan tidak mau kembali untuk membantu pertahanan. Mereka berdua hanya tertunduk tanpa mengatakan apapun yang entah apa yang mereka pikirkan. Seng Ho melirik menatap Razor yang melintas di sampingnya dengan tatapan ketakutan dan pasrah. Kang Maru mulai mengomeli Seng Ho, menanyakan apakah dia bisa kembali lebih cepat ke garis pertahanan. Dengan tatapan pasrah Seng Ho meminta Kang Maru untuk berhenti mengoceh dan mengatakan kalau kakinya sakit, itulah mengapa ia tidak berlari. Ia seketika meminta Suipa untuk menggantinya dengan pemain lain dengan alasan kalau kakinya sedang sakit. Kang Maru yang melihatnya mengatakan kepada Seng Ho kalau sepertinya dia melarikan diri lagi. Seng Ho meninggikan suaranya dan mengatakan kalau ia tidak melarikan diri, hanya saja kondisi kakinya saat ini kurang baik. Dengan raut wajah serius Kang Maru menegaskan kalau saat ini Seng Ho hanya berharap kakinya tidak baik agar dia bisa melarikan diri. Kang Maru dengan tegas menanyakan apakah ada perkataannya yang salah. Mendengarnya Seng Ho terdiam tanpa mengatakan apapun dengan sorot mata yang lemah. Suipa juga memberitahukan kalau Seng Ho tak bisa keluar sekarang karena pemain pengganti pergi membeli air dan tak ada yang akan menggantinya. Suipa meminta Seng Ho untuk terus bermain sampai pemain pengganti mereka kembali. Karena situasinya seperti ini, Seng Ho tak punya pilihan lain selain kembali bermain. Razor berdiri di hadapan mereka dan dengan sedikit tegas menanyakan sampai kapan mereka akan bermain-main seperti ini tanpa melakukan perlawanan yang berarti. Ia mengatakan tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, ia berpikir mereka tetap tidak akan bisa melakukannya. Ujung-ujungnya mereka palingan hanya akan berakhir kalah, jadi apa gunanya mereka mencoba sekeras itu? Mendengar perkataan Razor, ingatan tentang perkataan ayahnya seketika melintas di kepala Seng Ho, di mana perkataan ayahnya sama seperti apa yang baru saja dikatakan Razor. Ketika pertandingan kembali dimulai, Seng Ho sama sekali tak bergerak dari tempatnya dan hanya memikirkan tentang perkataan ayahnya tentang mengapa dia berusaha sekeras itu padahal hasilnya hanya sia-sia. Seng Ho kehilangan semangat dan semakin pesimis hanya melihat Kang Maru yang berusaha keras. Seng Ho mengatakan kenapa Kang Maru tidak berhenti berusaha saja karena lagi pula mereka tidak akan bisa menghadapi monster itu. Sambil melihat Kang Maru yang terus berusaha keras, Seng Ho sendiri sibuk dengan pikirannya mencari-cari alasan untuk menghindari pertandingan ini. Ia mengatakan permainan ini juga tidak terlalu penting, jadi apa gunanya mereka bekerja sangat keras. Bayangan tentang ayahnya terus muncul di kepalanya yang membuatnya sama sekali tak bisa bergerak, seolah-olah ia terikat sebuah rantai. Kang Maru seketika memberikan umpan kepada Seng Ho yang hanya berdiam di tempatnya sambil berteriak memintanya untuk fokus dan menyemangatinya kalau dia pasti bisa. Kang Maru berteriak dengan lantang menyuruhnya untuk berhenti melarikan diri karena mereka hanya akan tahu mereka menang atau tidak jika mereka mencobanya sampai akhir. Ingatan masa kecilnya seketika melintas di pikirannya di mana saat itu perkataan Kang Maru hampir sama seperti apa yang ia katakan kepada ayahnya dulu. Di waktu yang bersamaan Razor seketika muncul ingin merebut bola di mana Seng Ho hanya bisa pasrah. Ia bergumam mengatakan kalau perkataan Kang Maru sama seperti dirinya yang dulu dan ia juga sudah mencobanya tapi hasilnya ayahnya hanya mengabaikannya padahal ia sudah berusaha keras. Seng Ho perlahan mulai terjatuh sambil mengatakan kalau lebih baik ia tidak berusaha dan melupakan semuanya karena itu lebih baik baginya daripada ia harus terluka lagi. Sementara itu Kang Maru terus berusaha dan berlari mencari posisi untuk membantu Seng Ho karena ia percaya Seng Ho akan memberinya bola. Seng Ho seketika melihat sosok dirinya dalam diri Kang Maru yang berjuang begitu keras. Ia mengatakan ini jauh lebih baik daripada ia harus menyerah setiap malam, menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup berusaha keras. Bahkan jika ia gagal itu jauh lebih baik daripada tidak mencobanya sama sekali. Bukankah lebih baik seperti ini untuk mencoba sampai akhir daripada tidak sama sekali?
Sontak Seng Ho menjadi kembali bersemangat dan memutar tubuhnya di udara. Ia menendang bolanya dengan cara yang tak terduga dan memberikannya kepada Kang Maru sebelum Razor merebutnya. Kang Maru berhasil mengamankan bola dan dengan cepat berlari mendribel bola ke depan sementara Seng Ho tersungkur di tanah. Kang Maru dengan cepat berada di depan gawang dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Jae-yun yang menjaga gawang. Kang Maru menggiring bola ke sisi kanan untuk mencari celah menembak. Jae-yun tak membiarkannya melakukannya sesukanya dan terus membayang-bayanginya menutup celah di antara mereka. Kang Maru seketika melakukan umpan kepada Willy yang berada di sisi sebaliknya menggunakan kaki belakangnya. Posisi Willy sangat bagus tanpa penjagaan dan hanya perlu menendang bolanya. Namun dalam seperkian detik itu Jae-yun melesat cepat dan melompat menghadang bola tersebut dengan satu tangannya. Melihatnya mereka berdua begitu bersemangat dan antusias, Hong Hak-chul bahkan dikuasai oleh gejolak emosi kesulitan mengendalikan dirinya. Ia memuji Jae-yun dengan mengatakan kalau ini adalah penjaga gawang yang selama ini ia cari-cari. Namun tak berhenti sampai di situ Seng Ho dengan cepat muncul dan bersiap menendang bola muntahan tersebut. Seng Ho merasa sangat bersemangat dan merasa kalau ini akan masuk, namun Jae-yun melompat semakin jauh dan memukul bola tersebut ke atas sebelum kaki Seng Ho menendangnya. Mereka berdua terjatuh dan saling bertabrakan sementara bolanya menggelinding keluar lapangan. Seng Ho berteriak mengatakan ini sungguh sialan padahal sedikit lagi kemudian tersenyum merasa bahagia. Meski gagal ia terlihat bahagia dan memberitahu Kang Maru kalau hampir saja mereka mencetak gol. Kang Maru tak mengatakan apapun dan hanya mengacungkan jari tengahnya kemudian berlari pergi. Melihatnya Seng Ho merasa kesal berteriak menyuruh Kang Maru untuk menunggunya. Ia merangkul Kang Maru dengan penuh semangat dan bahagia sambil memintanya melakukan yang terbaik. Seng Ho memberitahukan kalau sepertinya tim lawan lemah di sisi kiri jadi mereka hanya perlu menyingkirkan monster bleaching hijau itu. Jae-yun yang melihat mereka berdua dari belakang merasa bahagia dan tersenyum tipis yang entah apa yang ia pikirkan. Di waktu yang bersamaan Hong Hak-chul akhirnya keluar dan berjalan menghampiri mereka berdua dengan begitu menyeramkan. Hong Hak-chul langsung memberikan mereka pelajaran sambil mengatakan bukankah ia sudah bilang mereka dilarang bermain bola selama 1 minggu, bagaimana mereka bisa mengabaikan perintah pelatihnya sendiri dan bermain di sini secara diam-diam. Melihat pelatih Hong Hak-chul Razor memberitahu Jae-yun kalau sepertinya mereka mengenal pelatih itu, Willy memberitahu rekannya kalau orang itu adalah pelatih SMA Haja yang sekarang, dia dulunya adalah pemain profesional yang terkenal di Eropa. Sementara itu Hong Hak-chul meminta Park Cha-dol dan Yuna untuk membawa pergi mereka berdua keluar lapangan dan pastikan mereka mengangkat kedua tangan mereka sebagai hukuman. Mereka pun melakukan apa yang diminta Hong Hak-chul dengan mengangkat tangan mereka sambil meminta maaf. Hong Hak-chul kemudian memanggil mereka berdua karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Razor menepuk pundak Jae-yun dan memintanya untuk pergi sendiri berbicara dengan pelatih itu. Razor mengatakan kalau ia tidak pandai berbicara dengan orang yang lebih tua darinya jadi sebaiknya Jae-yun saja yang pergi mengurusnya. Sambil berjalan pergi Razor mengatakan apapun keputusan Jae-yun maka ia pasti akan ikut dengannya. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.